Pada sistem di samping terdapat gesekan antara massa M1 1 kg dan massa M2 3 kg. Terdapat gesekan juga antara massa M2 dengan lantai. Besar koefisien gesek kedua permukaan ini sama, yaitu 0,1, katrol tidak bermassa dan tali tidak dapat ngulur. Besarnya gaya luar F agar sistem bisa bergerak dengan kecepatan konstan adalah titik-titik Newton. Pertama, kita gambar dulu diagram gaya bebas atau free body diagram pada masing-masing massa, yaitu M1 dan M2. Kita mulai dari yang M2 seperti ini. Ini adalah diagram gaya-gaya yang bekerja pada M2 ya. Kita gambarkan untuk M2 memiliki gaya F arahnya ke kanan dan arah tegangan tali ke arah kiri seperti ini. Kemudian M2 ini memiliki berat yaitu W2 yang kita sebut aja langsung dalam bentuk massa ya. Jadi M2 dikalikan gravitasi. Kemudian ada gaya gesek antara M2 dengan lantai, kita sebut sebagai F2. Dan karena permukaan M2 dan M1 ini juga kasar, maka ada gaya gesek yang bekerja pada M2 dengan M1 arahnya ke arah kiri, kita sebut sebagai F1. Kemudian ada gaya normal antara M2 dengan lantai yang kita sebut sebagai N2 di sini. Dan ada juga gaya normal antara M2 dengan M1, yaitu N1 arahnya semestinya ke bawah ya. Jadi N1 itu arahnya ke arah bawah. Kita gambarkan di sini, ini adalah N1. Nah, ini adalah gaya-gaya yang bekerja pada M2. Sekarang kita lakukan hal yang sama, gaya-gaya yang bekerja pada M1. Ini adalah gaya-gaya yang bekerja pada M1. Yang pertama kita memiliki W1 yang nilainya adalah M1 dikalikan gravitasi. Kemudian ada gaya normal antara M1 dan M2 di sini N1 arahnya ke atas, kemudian ada tegangan tali T arahnya ke arah kiri, dan ada gaya gesek antara M1 dan M2 yaitu F1 yang arahnya ke kanan. Selanjutnya kita akan menuliskan atau akan menganalisis hukum dinamikanya atau hukum Newton pada M1 maupun M2. Nah, di sini diketahui bahwa yang ditanya itu adalah gaya F supaya sistemnya bergerak dengan kecepatan konstan. Artinya jika sistem bergerak dengan kecepatan konstan, sigma F-nya baik itu ke sumbu X maupun ke sumbu Y itu harus sama dengan 0. Kita akan menganalisis dulu yang untuk M2, kita lihat untuk sumbu X-nya. Jadi pada M2 harus berlaku sigma Fx sama dengan 0, karena dia harus bergerak dengan kecepatan konstan. Sigma Fx pada M2 ini kita memiliki F yang arahnya ke kanan, ya asumsinya mereka akan bergerak ke kanan M2-nya ini. Jadi F-nya ke kanan yaitu positif F, dikurangi gaya yang arahnya ke kiri yaitu ada T, dikurangi dengan F1, dikurangi dengan F2 itu harus sama dengan 0. Kemudian untuk F1 dan F2-nya kita hitung terlebih dahulu, di mana nilai F1 itu nilainya adalah mu dikalikan dengan N1, di mana N1-nya adalah sama dengan gaya beratnya untuk massa yang pertama ya, yaitu N1-nya sama dengan M1G. Jadi F1 secara langsung bisa kita tulis mu dikalikan M1 dikalikan gravitasi. Kemudian untuk F2 sama dengan mu dikalikan N2. N2 itu adalah gaya normal yang dialami oleh M2 yang ada di bawah sini. Untuk mencari N2 kita bisa gunakan hukum kedua Newton ya, sigma F sama dengan ke arah sumbu Y sama dengan 0 ya, hukum pertama Newton kembali, maaf ya. Jadi di sini kita punya N2 ke atas, N1 dan W2 ke bawah. Jadi N2 kemudian dikurang dengan N1 dikurangi lagi dengan M2G atau W2 di situ sama dengan 0. Berarti kita memiliki bentuk N2-nya itu sama dengan N1 plus M2G. N1 ditambah M2 dikalikan gravitasi. Oke, kita beri nama aja persamaannya. Yang pertama persamaan 1, kemudian yang berikutnya ini adalah persamaan yang kedua. Kemudian dengan menggunakan persamaan kedua, maka kita bisa menghitung F2 ya. F2 itu berarti mu dikalikan N2. N2-nya adalah N1 ditambah dengan M2G, di mana nilai N1-nya sama dengan M1G. Jadi mu dalam kurung M1 plus M2 dikalikan gravitasi. Oke, kita beri nama persamaan 3 dan persamaan 4. Jadi kita sudah memiliki 4 persamaan di sini. Dan kita di sini masih bekerja pada benda atau massa M2. Sekarang kita lihat untuk massa M1. Berarti kita memiliki bentuk sigma Fx pada M1 juga harus sama dengan 0. Yang berarti gaya yang ke kanan F1 itu harus sama dengan T ya. Jadi T-nya itu harus sama dengan F1. Di mana F1-nya sama dengan mu dikalikan N1. N1-nya adalah M1 dikalikan gravitasi. Persamaan yang kelima. Kemudian sigma Fy-nya juga harus sama dengan 0. Sebenarnya sudah kita hitung juga di sini ya. Untuk sigma Fy yang sama dengan 0 itu sudah kita hitung, yaitu di mana kita dapat hubungan antara N1 dan W1. Yaitu N1-nya sama dengan
M1 dikalikan gravitasi. Jadi tidak perlu kita tulis ulang untuk yang sigma FY-nya. Nah, berikutnya dengan menggunakan persamaan-persamaan yang ada, kita bisa selesaikan untuk mencari nilai dari F pada persamaan 1 ya. Berarti pada persamaan 1, kita bisa tuliskan ulang. Persamaan 1 itu kita ambil nilai F-nya. Jadi F sama dengan pindah semua ke kanan, T ditambah F1 ditambah dengan F2. Kemudian T-nya adalah ambil persamaan 5, mu M1 dikalikan gravitasi, ditambah F1-nya ambil persamaan 3, jadi mu dikalikan M1 kali G lagi, ditambah F2-nya ambil persamaan 4. Jadi kita dapatkan mu dikalikan M1, kita kalikan satu persatu, gravitasi ditambah mu dikalikan M2 kalikan gravitasi. Artinya kita dapatkan nilai F-nya sama dengan yang sama kita keluarkan, mu dikali gravitasinya sama, M1 tambah M1 tambah M1 berarti 3M1 ditambah sisanya adalah M2. Nah, ini adalah nilai F-nya ya, sudah kita dapatkan bentuk dari persamaan F-nya, tinggal kita masukkan nilai-nilai yang diketahui. Di sini kita tahu M1-nya 1 kg, M2-nya 3 kg kita masukkan. Mu-nya adalah 0,1. Nah, untuk mempermudah perhitungan, gravitasinya kita akan gunakan nilainya 10 saja, 10 meter per second kuadrat. Sehingga kita akan memiliki nilai F sama dengan mu adalah 0,1, kemudian gravitasinya adalah 10, dikalikan 3M1, jadi 3 dikali 1, ditambah M2-nya adalah 3. Maka kita dapat nilai F-nya sama dengan 0,1 dikali 10 adalah 1, kemudian 3 kali 1 itu 3, ditambah 3, 6 ya. Jadi jawabannya adalah 6 Newton. Demikian untuk pembahasan soal ini.